warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita kehidupan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang yang luar biasa ini. Selawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengiringi kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Azizah selaku kepala sekolah kita, yang saya hormati seluruh dewan guru di bawah naungan SD Negeri 7 Tanah Comboi. Bapak Ibu, pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil yang sudah saya pelajari pada program pendidikan guru penggerak. Adapun yang saya presentasikan pada hari ini atau destinasi kita pada hari ini adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu, kesepakatan forum diseminasi kita hari ini yang pertama menghargai siapapun, ya. Kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapi dan sopan, berpendapat setelah dipersilakan, menghargai pendapat orang lain. Kalau boleh makan minum dengan tenang, jadi boleh makan atau minum, ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditambahkan? Ya. Cukup ya? Oke Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke budaya positif, alangkah indahnya dulu mari sama-sama kita melihat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tadi Bapak Ibu, di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai lahan pertanian, lahan ladang ya. Kemudian kita guru sebagai seorang petani dan anak-anak merupakan bibit benih ya. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan sekarang jika ada benih yang ditaburkan di sawah, misal ada benih padi kita taburkan di sawah tanpa perawatan dari seorang petani, apakah benih tersebut akan tumbuh dengan baik? Tidak, ya. Tumbuh mungkin tidak subur ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian coba ibu-ibu bayangkan jika benih tersebut kita rawat, ya. Ada petani yang rawat, ladangnya, sawahnya bagus, benihnya bagus, ada yang merawat, pasti padi itu akan tumbuh dengan baik, dengan subur ya. Baik, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, budaya positif ini tentu di sekolah kita sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Seperti kita akan ada piket hari Senin kan, bukan? Senin, Selasa sampai Sabtu ada masing-masing piket, di mana waktu piket tersebut ada sapa, salam ya dengan murid di pintu pagar pertama ya. Kemudian setelah masuk jam 7.30 biasanya kita juga pernah ada melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ada baca salawat badar, ada baca yasin, ada senam ya. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif di lingkungan sekolah ya. Baik, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut akan dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Nah, ada 6 konsep inti
yang harus kita wujudkan agar budaya positif itu terlaksana di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, agar budaya positif dapat terlaksana di sekolah kita, yang pertama lingkungan kita harus aman dulu, harus nyaman dulu, kan? Agar anak-anak ini dapat berpikir secara merdeka, agar anak-anak ini kritis, ya. Jadi di sekolah kita itu harus ada nyaman dan aman. Di sekolah kita tentu ya pasti sudah aman anak-anak ya, nyaman, tidak ada proses bullying di sekolah kita ya. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, ada sebuah permainan genggam tangan. Nah, permainan genggam tangan ini boleh Bapak Ibu secara berpasangan ya. Ada yang menjadi si A dan ada yang menjadi si B. Siapa yang mau jadi si A? Berpasangan, Bu Nurmala dengan Bu Sadia ya. Bu Yuni dengan Bu Sinta, Bu Adijah dengan Ibu Fabian ya. Jadi siapa yang mau jadi si A? Yang jadi si A tugasnya menulis satu rahasia di secari kertas yang sudah saya bagi. Kemudian yang jadi si B nanti tolong rayu si A ini agar dia mau melepaskan rahasia di tangannya. Ini siapa yang mau jadi A? Bu Mala atau Bu Sadia? Sadia jadi B. Berarti Bu Sadia yang merayu Bu Mala. Boleh merayu, boleh seperti teman ya, atau membuat rasa biar malah ini sedih lah mau membuka genggamannya. Ini siapa yang mau jadi A, siapa mau jadi B? Oh ini Bu Cynthia A, Ibu Fadia A ya. Jadi silakan Ibu merayu pakai kata-kata apa? Boleh buka, boleh di rumah semua saja. Coba, siapa? Boleh Kanan kiri, kanan kiri. Kanan. Mau dibuka? Mau dibuka? Buka dong, kanan. Mau dibuka Bu Mala rahasianya? Apakah Bu Mala Apa mau isinya? menyerahkan rahasianya? Ada. Buka. Mau buka Bu Mala rahasia besarnya? Iya. Mau atau enggak? Buka. Buka. Jangan. Merayu. Jangan lagi, Pak. Mau dirayu atau enggak? Dirayu di hati atau bagaimana? Ibu, mana pilih? Coba Ibu rayu. Apa isinya? Apa isinya? Tahu kalau punya rumah. Oh, udah ada tempat rahasianya ya? Buka. Udah. Jangan dibuka. Udah buka ya? Oke. Buka ya. Oh ya, satu orang mau membuka rahasianya. Kemudian yang ini nggak mau membuka ya? Oh, nggak mau membuka. Ibu ini? Nggak mau buka. Nggak mau buka. Nah, tadi Bapak Ibu udah berakhir permainannya. Jadi ada yang mau membuka tangannya, ada juga yang tidak mau membuka tangannya. Jadi Bapak Ibu di sini dapat kita simpulkan yang bahwa anak-anak kita juga seperti itu. Ya. Jadi ketika anak-anak berada di dalam kelas, ada yang anak-anak ini mau kita kontrol. Misalnya kan kita pernah ini di dalam kelas, duduk anak soleh, siap, langsung duduk yang bagus, ya kan? Ada yang duduk bagus, hatinya juga bagus ke depan, ada yang duduk bagus tapi hatinya ke tempat lain, ke main-main ya. Nanti mau jajan apa gitulah ya. Kemudian ada perubahan paradigma di sini. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti barusan yang bilang duduk anak soleh, padahal siap di mulut, padahal dalam hati pikirannya belum siap kan? Kemudian
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu kita ini sering ya, jadi anak-anak yang kita bilang, nak belajarlah biar kalian pandai hitung setiap hari, hafal perkalian biar kalian pandai matematika, bidang materi ya. Dan aku juga materi juga benar ya. Jadi ketika kita bilang mengatakan sama anak-anak ini, yuk nak belajar, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Itu nggak benar. Kalau memang dia mau belajar matematika, kalau memang dia nggak bisa, pasti tidak bisa. Nah, kemudian nomor 3, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini beberapa mungkin ibu yang sering ya. Ada seorang anak yang tidak mau belajar. Contohlah anak tersebut anak seorang, misal ya, ada anak yang petani, anak orang yang kurang berada, misal ya, ada yang kurang berada, kita bilang, ya, kamu kenapa nggak mau belajar? Kenapa sih kamu malas? Nggak sayang sama ibu yang sudah ngajarin kamu? Nggak sayang sama orang tua kamu di rumah? Sehingga setelah kita bilang seperti itu, anak-anak ini merasa sedih. Ketika sedih, kita merasa senang. Ya, kita merasa senang yang bahwa kita sudah berhasil meraih dia untuk menangis. Padahal hal tersebut hanya sebuah ilusi. Ya. Jadi anak-anak ini hanya terpancing untuk nangis ketika itu saja, mau belajar ketika hari itu saja, besoknya kembali ke setelan pabrik, ya kan? Kembali ke laptop. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengontrol. Jadi ini cukup sering di tempat kita ya. Kita merasa sebagai guru, kutek sampah, misal ya, saya juga pernah begitu ya. Atau masuk kelas, kita nggak bilang alasannya apa ya. Itu ilusi yang bahwa sebagai orang dewasa kita memiliki hak untuk mengontrol ya. Gimana? Oke, disiplin positif. Yang kedua, apa makna disiplin menurut Anda? Menurut ibu-ibu ini apa makna disiplin? Ada yang tepat waktu. Iya, peraturannya, menjaga peraturan. Apalagi ada lagi? Berpakaian rapi. Iya, berpakaian rapi ya. Jadi macam-macam lah makna disiplin menurut kita ya. Menurut saya juga dulu seperti itu ya. Ada sebuah peraturan yang harus dilaksanakan ya, disiplin. Tapi di sini kita dapat lihat disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next, gimana? Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau ujian ataupun hukuman. Langsung, next. Coba kembali sebentar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tolong dilihat di sini makna disiplin yang sebenarnya. Nah, disiplin yang sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin ya. Jadi disiplin itu bukan bahasa Indonesia pada awalnya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, artinya disiplin sebenarnya belajar ya, makna dasarnya ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, disiplin yang hadir dari anak-anak itu sendiri ya, dari pribadi kita ya. Dari murid-murid Sokrates dan Plato, itu ada orang-orang dulu ya. Kemudian disiplin diri membuat seseorang mengganti potensinya menuju sebuah tujuan dan keinginan apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri merupakan anak-anak ini jika dia mempunyai disiplin pada dirinya, dia akan mencari saya potensinya di mana, di bidang apa. Dia akan sadar secara mandiri melihat apa potensi yang anak-anak ini punya ya. Kemudian namun dalam budaya kita, yang kita bilang barusan ya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin datang sekolah, itu kan? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia.
Belum. Next day. Nah, kemudian dari disiplin diri tersebut, Bapak Ibu, diharapkan anak-anak kita itu mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah pernah kita jelaskan waktu pendampingan individu kemarin kan. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next, Bu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Tadi ibu-ibu sekalian, ketika anak-anak itu mengerjakan sesuatu, sebenarnya mereka mempunyai 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi dasarnya ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misal ya, misal ini guru, kita kasih contoh. Ibu Azizah memberi tugas kepada Ibu Mariani. Bu Mariani tolong minggu depan ikut ikut pelatihan ke dinas jam 2 siang, 1 minggu tepat. Apakah Ibu Mariani mau melaksanakannya? Misal, mau dengan alasan apa? Kepala sekolah yang menyuruh. Karena pimpinan yang menyuruh ya. Saya juga kayak gitu. Misalnya Pak Hendra ke Banda Aceh selama 1 minggu ya. Saya pasti mau, tapi motivasinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena ketidaknyamanan dengan kepala sekolah ya. Kemudian ada juga, ini saya sebenarnya, ini ketika waktu yang dulu saya sering. Pak Hendra tolong dulu pernah waktu saya ngajar di SMP, Pak Hendra tolong ikut pelatihan ke SMP Negeri 1 Luk Sukun biasanya. Saya paling senang datangnya. Kenapa? Alasannya penghargaan. Ada uang saku. Itu saya ya, dulu ya, bukan sekarang ya. Jadi sebenarnya ini yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah motivasi eksternal, motivasi yang kita dapat dari orang lain, bukan dari kita sendiri. Kemudian yang proses saya tadi ya, waktu saya ngajar dulu di SMP dulu ya, biar dapat uang saku sama sertifikat ini juga merupakan motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini yang paling bagus ya. Misal ketika ikut CGP, misal ya, ada orang yang sebagian ikut CGP memang ingin jadi seorang guru penggerak yang benar-benar ya. Iya, yang betul-betul ya, bukan karena ingin dapat uang ya, bukan karena ingin dapat sertifikat ya. Oke, keyakinan kelas sekolah atau kelas. Next. Nah, ibu-ibu, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ustaz ya? Ya. Mau berpendapat? Boleh. Boleh. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas, kalau menurut saya, Ya, menurut kalau saya. keyakinan itu kita buat atas dasar pribadi sendiri. Senang, tidak ada paksaan. Ya. Tetapi kalau peraturan kelas kita buat atas paksaan. Misalnya, kamu besok harus gotong royong, membersihkan lokal. Itu sudah ada peraturan, sudah keras, sudah ditetapkan. Nah, itulah beda keyakinan dengan peraturan. Menurut saya demikian. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Sadia. Gimana Bu Sadia ya? Di next yuk. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, jadi keyakinan sekolah atau kelas dulu ya, kita ambil di kelas dulu ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya adalah suatu bentuk impian anak-anak dengan guru terhadap kelasnya. Ya, tadi berdasarkan kesepakatan bersama. Next itu. Kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah,
ibu-ibu, keyakinan kelas ini, misal ya, ada kita buat di dalam lokal itu apa keinginan ini yang sudah saya bentuk kemarin di dalam kelas. Saya bertanya sama anak-anak, kelas yang kalian impikan seperti apa? Yang paling cepat menjawab ada anak-anak namanya Danis Haikal, kalau saya ingat, kalau saya nggak salah ya, Danis Haikal. Dia langsung menyebut, Pak, saya mau nyebut satu, katanya bersahabat dengan teman. Kemudian ada lagi anak-anak yang jawabnya menyayangi teman, teman memandu. Karena kan biasa anak-anak kalau lihat satu orang teman, fokusnya ke teman. Ada lagi yang memberi pinjaman bahan yang teman lupa bawa, itu bahasa anak-anak. Kemudian ada lagi berteman dengan semua kalangan, baik cewek maupun cowok. Ada lagi tidak mengganggu teman. Kita buat satu keyakinan. Apa keyakinannya? Secara universal, secara menyeluruh, yaitu menghargai teman. Ya. Kemudian menurut si Gosen, menurut ilmuwan ya, menurut Bapak Gosen ini, keyakinan akan lebih termotivasi dijalankan oleh anak-anak. Nah, keyakinan yang kita buat bersama anak-anak akan lebih dijalankan ya. Anak-anak ini akan lebih senang untuk menjalankan keyakinan yang dia buat dengan guru daripada peraturan dari kita guru untuk mereka jalankan. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti saya bilang ya, kalau peraturan itu jangan buang sampah sembarangan, jangan menghardik kawan, ya, jangan mencoret buku kawan, jangan keluar masuk ketika jam pelajaran, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas disiplin waktu di konfirm satu universal ya, diambil garis besarnya saja. Oke, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang saya bilang barusan ya. Kemudian pernyataan dalam keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan buang sampah sembarangan. Kita buat kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata negatif, tidak ada kata-kata jangan. Misalnya jangan keluar masuk ketika jam pelajaran. Kita buatnya disiplin waktu di dalam kelas ya, kata-katanya lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas mungkin 20 ya. Kalau keyakinan kelas boleh 5 saja secara ini universal. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Misal kita buat keyakinan kelas mengerjakan soal latihan dengan menggunakan komputer di kelas kita, cocok atau tidak? Tidak. Jadi keyakinan seperti itu tidak boleh kita buat. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita libatkan semua anak-anak, mau si A, si B. Kalau ada 32 siswa, semuanya kita libatkan ya, dengan arahan dari kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini boleh kita ubah jika memang tidak sesuai dengan kelas kita. Oke, Bu Nana, silakan next. Oke, kebutuhan dasar manusia. Pernyataan: ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Ibu, ketika anak-anak nakal, misal ada anak-anak yang suka mencuri uang kawannya, ada anak-anak yang suka menghardik ya, memukul kawan, tuh ditonjok. Ada yang suka membuli, ada lagi kenakalan anak-anak kita. Ada contoh lain, mengejek kawan, mengganggu. Itu sebenarnya mereka sedang gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan ya, pakaian,
makan, jajan, ya, kebutuhan hidupnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kasih sayang dan rasa diterima boleh sama kawannya, boleh dengan orang tua di rumah, ataupun dengan kita sebagai guru. Kan pernah ada anak-anak yang lari dari jauh menghampiri ke tempat kita. Kenapa ada? Katanya enggak ada, mau lihat ibu aja, mau lihat bapak aja, mau sayang aja. Itu berarti mereka sedang membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, yang suka pukul, yang suka marah-marah di dalam lokal, yang senang bahwa dia jadi yang berkuasa. penguasa. Itu sebenarnya penguasaan yang dia butuhkan ya. Cuman dia ini gagal ya, tidak mengetahui cara yang seharusnya ya. Kemudian kebebasan. Ini paling banyak di lokal saya. Pas masuk ke dalam, Pak toilet. Padahal ke kantin karena dia tidak menyukai pelajaran matematik. Nah, biasanya di pelajaran matematik ya, dia merasa ingin bebas ya. Sebenarnya caranya salah. Ini juga kita sebagai guru harus introspeksi saya ya. Sebenarnya saya kalau pelajaran matematik itu harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena di lokal saya sekarang anak-anak yang pandai kali matematik, ada yang bahkan nggak bisa penjulan. Jadi kalau kita kasih soal yang sama terhadap mereka, jadi yang nggak bisa ini otomatis akan merasa bosan. Makanya mereka ingin bebas. Ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ini ada nih di lokal saya tahun lalu. Membuat kawan nangis. Nah, oke, nah ganggu. Ya, karena dia melihat kawan nangis, jadi senang dia. Pas kita tanya, kenapa kamu ganggu dia? Ada dia salah? Enggak. Terus senang aja lihat kawan nangis. Berarti kebutuhan yang dia ingin memenuhi adalah kesenangan. Nah, ada sebuah soal. Bu Nani sedang bingung menghadapi ulah Fajar. Beberapa kawan Fajar mengeluh kepada Bu Nani jika Fajar sering meminta bekal kawan-kawannya secara paksa saat jam istirahat. Nah, jam istirahat. Soal yang pertama, jika Anda berada pada posisi Ibu Nani, apa yang akan Anda lakukan? Jika ibu-ibu berada pada posisi Ibu Nani, apa yang ibu lakukan? Ini ada si Fajar nih yang suka masa-masa ambil makanan kawannya. Apa yang bakal ibu? Membeli lain untuk kawannya biar dia bisa makan, kawannya bisa makan ya. Kemudian dia memberi nasihat untuk Fajar ya. Kemudian ada lain. Memberi contoh bahwa itu bukan perilaku yang baik. Ya, memberi contoh bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian kira-kira apa alasan Fajar melakukannya? Itu saja di lapar, nggak ada uang jajan. Ya, betul, mantap kali ya pemahaman Bu Sinta. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama karena Fajar lapar. Nah, selain tidak membawa bekal, dia juga tidak membawa uang jajan. Nah, jadi kebutuhan yang sebenarnya ingin dipenuhi oleh si Fajar adalah kebutuhan dasar karena dia lapar. Ya. Kemudian yang kedua, dengan merebut bekal temannya, Fajar jadi mendapat perhatian dari kawan dan dari kita. Berarti bukan dia lapar, dia alasannya adalah ingin rasa kasih sayang dan diperhatikan. Ya. Kemudian Fajar merasa hebat karena kawan-kawan jadi takut dan mengikuti keinginannya. Rasa penguasaan. Mantap, tidak paham ya. Fajar merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Bosan ya, selalu roti misalnya, selalu nasi goreng, nasi goreng telur cocok, ada pernah daging sekalipun ya. Jadi dia rasa bosan, berarti dia ingin ya kebebasan. Mantap Bu Sinta. Kemudian Fajar hanya iseng dan senang menikmati ekspresi wajah temannya. Apa kebutuhannya? senang-senang aja. Iya, biar dia buat senang-senang aja. Next. Ya, kepuasan batin ya. Nah, ada soal. Iva kurang menguasai pelajaran matematika dan merasa bosan berada di kelas. Sehingga pada waktu pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Ya.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ipa untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa waktu dia nggak bisa nunjuk hidung sambil malu di depan kelas? Setuju atau tidak? Tidak. Ya, kenapa alasannya? Karena itu Membuli juga. membuli, itu berarti menghukum. Ya. Kemudian kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap Ipa merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, oke, next. Lanjut, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dengan konsekuensi, ya. Kita baca yang nampak aja, ya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi tanpa sesuatu tersakiti. Misal, ketika ada anak-anak ke sekolah, di sekolah kita akan menerapkan yang namanya pakai sepatu warna kita. Misal ada anak-anak yang pakai sepatu warna kuning. Nah, seorang penghukum dia akan berkata sama-sama anak-anak ini, "Nah, kamu pakai sepatu warna kuning, pulang ganti." Itu berarti dia penghukum. Sedangkan kalau konsekuensi kita panggil. Nah, kenapa kamu salah menggunakan sepatu? Nah, tanya alasannya. Alasannya kenapa? Kemudian pemecahan masalahnya kayak mana? Nah, itu berarti konsekuensi. Oke, next buku. Nah, ada soal, ada 5 buah soal. Mau kita tes, ya. Yang pertama, murid diminta bertelanjang kaki selama berada di sekolah karena tidak memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan. Misal, ada anak-anak yang ke sekolah karena dia memakai sepatu putih, selama 1 hari penuh kita suruh dia untuk membuka sepatu tanpa alas kaki berjalan ke manapun. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian menghapus coretan di dinding karena ulahnya sendiri. Setelah dia coret-coret dinding, kita suruh hapus. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian Andi menggantikan 15 menit jam istirahatnya untuk belajar karena terlambat ke sekolah selama 15 menit. Iya, konsekuen. Ini masih jadi pro kontra sebenarnya. 15 menit itu boleh nggak? Karena kan hak dia yang kita ambil, ya. Kemudian berdiri di depan kelas dengan mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang terakhir, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukum. Berarti udah tahu, ya, perbedaan mana hukuman, mana konsekuensi. Next. Oke, posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi ini untuk saya sendiri, ya. Ketika saya pelajari ini di program guru penggerak kemarin, ternyata saya belum menjadi guru yang seutuhnya, ya. Yang sebaik-baiknya belum, ya. Jadi yang pertama ada penghukum, ya. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau, yang terakhir ada manajer. Nah, ibu-ibu penghukum ini seperti yang saya kasih contoh tadi. Ketika ada anak-anak sekolah dengan menggunakan warna kuning atau warna putih sepatunya, kita langsung suruh pulang. Nah, misal, ya, itu namanya penghukum. Ini sebenarnya ini merupakan identitas gagal dari kita seorang guru. Nggak boleh, ya, kecuali memang sudah berkelanjutan, bukan lagi sekali 2-3 kali dia seperti itu, ya, menggunakan sepatu sudah sering, ya, baru boleh kita menerapkan hukuman. Kemudian pembuat merasa bersalah seperti yang tadi saya kasih contoh juga. Nggak sayang dengan mama kamu yang capek ke sawah, ayah kamu capek nyari RT, ya, cari uang, sampai buat dia jadi sedih, ya. Makanya ini nggak boleh, ya. Itu merupakan identitas gagal, nggak boleh, ya. Kemudian teman
posisi kontrol sebagai teman itu seperti apa sih? Bisa, ini saya sering di kelas 6 saya, karena saya merasa anak-anak ini kalau jadi teman mereka akan jujur kan? Iya, misalnya seperti ini. Nah, tulis terus, biar cepat selesai. Nggak sayang? Biar bapak nggak dilihat sama orang, nggak becus lihat anaknya. Atau kita bilang, jangan keluar. Nanti kalau keluar, bapak ditegur sama kepala sekolah. Nah, ini berarti posisi kontrol kita itu sebagai teman. Sebenarnya ini boleh identitas berhasil juga, cuman ketika kita berteman dengan siswa, pas guru lain masuk ke lokal kita, anak-anak ini sama guru lain nggak mau dia, maunya sama kita aja, Jadi berhasil tapi motivasinya masih eksternal, nggak sama dia, Kemudian pemantau, misal ada anak-anak yang terlambat ke sekolah, langsung kita bilang, ini saya juga pernah, Nah, kamu terlambat ke sekolah, tahu kan konsekuensinya apa? Nah, itu berarti kita berada pada posisi pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, ini saya yakin ibu-ibu sudah pernah melakukannya, cuman tidak teratur jalannya, Oke, next ibu. Oke, ada pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu yang menyatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Oke, mari kita lakukan ice breaking dulu, Ya, biar kita konsen lagi. Saya mau tes konsentrasi. Dah, cluenya ibu-ibu coba lihat saya. Lihat ke cluenya. Lihat ke wajah saya. Ikuti kata apa yang saya bilang, Jangan ikuti lain, Ikuti apa yang saya bilang dengan sesegera mungkin. Saya mau lihat masih konsen apa enggak. Ini udah setengah jalan, Oke. Lagi. Coba Bapak Ibu pegang dagu. Nah, ini konsen. Dagu yang mana? Dagu yang mana? Ini tidak konsen lagi, Pegang dagu. Ikuti kata saya. Mau saya tes sekali lagi. Coba pegang hidung. Nah, mana juga nggak konsen lagi. Pegang kepala. Saya sekali lagi. Coba ibu bapak pegang dahi. Dah konsen kembali. Yuk, kita lanjutkan. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Siapa? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa? Teman. Atau mau dapat nilai yang bagus gak? Mau dapat pujian gak? Itu teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan kata-kata manajer. Kamu selalu yang paling terakhir jawab. Kamu memang bodoh. Dari ibu kamu memang sudah saya tahu, saya kenal dia bodoh. Nah, itu siapa? Next. Oke, posisi kontrol restitusi. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang dari 5 tersebut yang paling bagus sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dengan mengarahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat mencari solusi dari permasalahannya yang ada. Next. Nah, selain itu posisi manajer mengarah pada situasi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat menciptakan identitas positif pada murid tersebut secara mendidik. Oke, kita nyampe situ dulu. Dah, Ibu, posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi manajer ini, dengan kita berada pada posisi manajer, anak-anak akan secara mandiri menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi internal yang ada pada dalam dirinya, sehingga anak-anak ini secara mandiri dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dah, ada soal lagi ya. Saya kecewa sekali pada kamu. Nah, itu siapa? Capek deh.
Membuat rasa bersalah, jangan menyesal ya. Biar apa? Biar apa? Ya. Biar pandai semuanya. Kemudian kedua, selalu kamu terlambat. Sana keliling lapangan 2 kali. Siapa? Hukum. Bagus. Nomor 3, kamu pasti punya alasan mengapa terlambat ke sekolah. Teman. Manager. Ya. Kemudian tidak mengerjakan PR. Kamu tahu kan konsekuensinya? Mantau, pengaman ya. Kemudian 5, ayolah kerjain terus latihannya biar cepat siap. Aman. Oke, berarti sudah paham ini ya. Ya, ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada manajer. Jadi semua ini dapat diselesaikan. Ini posisi 1 dan 2 sebaiknya tidak dilakukan. Jadi yang seharusnya kita lakukan itu pada posisi manajer. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, misal anak-anak kita itu tidak sesuai ya, nggak mau dia ya, selalu dia buat kesalahan yang sama, berarti dia nggak mau kita manajer, baru boleh memberi hukum ya. Oke, next Bu. Oke, segitiga restitusi. Ada segitiga ya. Oke, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi sebagai manajer kita bisa menggunakan segitiga restitusi agar anak-anak ini menjadi karakter yang lebih kuat. Yang pertama, melalui bantuan guru, murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kalau kita jadi penghukum, kamu memang salah, anak-anak jadi down. Tapi kalau kita jadi manajer, kita tanya kenapa dia berbuat salah, apa alasannya, ya. Kemudian kita tanyakan solusi darinya sendiri, kan? Anak-anak jadi tahu, jadi semakin ini ya, memulihkan rasa bersalahnya, ya. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan melakukan evaluasi dari dampak yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Kalau penghukum memaksa ya. Kalau segitiga restitusi penawaran ya, bukan paksaan. Oke, ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada proses menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses, ya. Boleh yang ada ajarnya atau yang ada. Oke. Kemudian pada saat menstabilkan identitas, kata-kata yang biasa kita gunakan adalah berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan anak-anak, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Merupakan kata-kata yang sering kita gunakan saat menstabilkan identitas. Kemudian terakhir, jika kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik untuk dirimu? Nah, ini merupakan kata-kata yang kita gunakan saat proses menstabilkan identitas. Oke. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berarti berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah, kita tanya kenapa dia melakukan hal tersebut, ya? Biar kita tahu apa alasan atau kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Next. Oke, kalimat yang harus kita gunakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah,
yang terakhir, maukah kamu mendapatkan cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Ini yang kalimat yang terakhir ibu-ibu ya. Ini biasanya kita gunakan untuk anak-anak yang suka memukul. Next. Oke, menanyakan keyakinan dilakukan dengan pemberian pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sah. Nah, kita tanya sesuai nggak dengan keyakinannya, ya? Mana yang tidak sesuai, ya? Kata yang kita gunakan apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai apa yang lebih kita sepakati? Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih yang sesuai dengan yang mereka buat pada waktu keyakinan kelas tadi, ya? Yang terakhir, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi orang seperti itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini. Ada sebuah video ya. Ya, ada sebuah video. Nah, boleh Bapak Ibu lihat, ini budaya positif tentang segitiga restitusi yang saya buat. Ini Ibu Nurayati pengajar praktis saya dan Ibu Nurayati fasilitator saya, ya. Oke. Ini jangan dilihat bahasanya yang berpohon-pohon, ya. Lihat isi di dalamnya, ya. Ya, seorang guru ya, disiplin positif seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Kita next saja biar cepat, ya. Itu proses yang tadi, ya. Ada video restitusi. Ada kesalahan teknis ya. Ini dia demonstrasi kemarin ya. Ini ada anak-anak yang B, ada kasus 1. Suaranya udah paling besar. Dalam kasus 1 ada anak nih ya, namanya Gafatusima. Gafwa makan di kelas saat jam pelajaran matematika berlangsung. Jadi cara menerapkan segitiga restitusinya seperti berikut. Nah, lihat ekspresinya ya, lihat ibu ya. Ini boleh sambil didengar ya. Ya, suaranya sepoi-sepoi ya. Ya, dan speakernya ini udah yang paling besar nih. Nah, ini kita tanya alasan. Kok bisa dia lapar? Dia makan di kelas. Kenapa dia makan di kelas? Karena dia terlambat ke sekolah. Kemudian kita tanya alasan terlambat ke sekolahnya itu kenapa? Karena dia katanya telat bangun. Telat bangun karena telat tidur. Itu alasannya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dia di sini mencari solusinya sendiri. Nah,
kita tanyakan apa tindakan yang sudah dia langgar. Jadi tanggung jawab keyakinan kelasnya ya. Sudah makan di kelas. Nah, sesuai enggak? Dia jawab di sini tidak. Nah, di sini saya bilang sama dia, saya tidak mau menyalahkan, saya hanya mau mencari solusi ya. Suaranya sepoi-sepoi ya. Nah, kemudian di tempat kedua ada kasus Gazan lupa mengerjakan PR IPS, sama ya. Jadi ibu-ibu, ketika ada anak yang lupa mengerjakan PR, ya langsung kita hantik dia ya. Ya langsung kita bilang bahwa dia bersalah. Seharusnya kita menanyakan ya, kenapa dia lupa buat PR, apa alasannya, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita ya, dan mencari solusi. Nah, Bapak Ibu, sekian dari saya hasil presentasi saya ya. Itu nggak apa-apa ya. Sudah habis sebenarnya. Jadi sekian dari saya. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Semoga ilmu yang saya transfer hari ini kepada Bapak Ibu berhasil untuk diterapkan ya. Karena kalau saya sendiri yang melakukan budaya positif, otomatis di sekolah kita ini tidak akan terlaksana. Jadi saya butuh kolaborasi dengan ibu-ibu agar sekolah kita mampu menerapkan budaya positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, sehat semua kan? Sehat. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat sesuatu hal yang baru di dalam lokal kita. Nah, jadi dulu itu pernah ada yang namanya peraturan kelas. Pernah dengar nggak peraturan kelas, peraturan sekolah? Pernah? Coba sebutkan salah satu contoh peraturan sekolah. Apa? Yang kalian tahu? Ada yang tahu? Apa? Tidak. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu peraturan kelas? Ya, jangan pergi sekolah terlambat. Ada lagi? Apa? Minta. Berpakaian rapi sesuai dengan harinya. Hari Senin pakaiannya apa? Merah putih. Hari Selasa apa? Merah putih. Hari Selasa merah putih. Hari Rabu? Kamis? Jumat? Sabtu? Itu merupakan peraturan sekolah. Ada lain yang tahu? Apa? Jangan mengejek teman. Apa lagi dapat? Apa? Ya, tidak boleh makan di dalam kelas saat jam pelajaran. Ya. Ada lagi? Ya, enggak. Kemudian, oke, mantap semua ya. Jadi udah tahu apa itu peraturan sekolah kan? Peraturan di sekolah kita dulu-dulunya ya. Peraturan di sekolah kita itu datang ke sekolah jam berapa? Masuknya jam berapa? Jam 7.30 ya. Nah, sekarang ada sesuatu yang baru di dalam kelas kita. Ada namanya keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan kelas siapa yang buat? Dari mana? Peraturan sekolah siapa yang buat? Dari mana peraturan? Ada dari guru dan kepala sekolah. Nah, jadi peraturan sekolah itu yang buat guru dan
Kepala sekolah. Nah, sekarang itu ada namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas dan sekolah itu adalah kesepakatan bersama antara anak-anak Bapak ini dengan Bapak. Kalau di dalam kelas kita itu keyakinan kelas merupakan kesepakatan bersama antara anak-anak Bapak dengan Bapak di kelas 6B ya, 6B alfakta Bapak kita ya. Ya, kemudian dari mana Pak itu keyakinan kelas itu? Dari mana? Nah, peraturan dari kepala sekolah dari guru. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu merupakan impian dari anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak itu suka kelas seperti apa? Apakah suka kelas yang bersih, suka kelas yang rapi, suka kelas yang aktif? Misal kalian suka kelas yang kerjanya apa? Buat produk misal ya. Atau kerjanya Pak kami sukanya di dalam itu belajarnya secara berkelompok, boleh. Atau Pak kami suka disiplin di dalam kelas, masuk tepat waktu ya, keluar tepat waktu, aktif di dalam kelas ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas guys. Jadi yang namanya keyakinan kelas merupakan impian dari anak-anak Bapak untuk kelas kita. Oke. Nah, sekarang Bapak mau bagi kertas. Nah, dia ada sebuah kertas, masing-masing satu orang dapat satu ya. Masing-masing satu orang dapat satu. Jadi di dalam kertas ini anak-anak Bapak tulis impian anak-anak Bapak. Misal saya mau lokal saya bersih, saya mau lokal saya disiplin. Pokoknya di dalam sini anak-anak Bapak tulis impian anak-anak Bapak untuk kelas kita. Anak-anak Bapak mau kelas kita itu seperti apa? Apakah mau kelas yang disiplin, mau kelas yang pintar, mau jadi anak pintar? Mau. Kita ini semuanya pintar. Semua anak-anak Bapak pintar, pandai di bidangnya masing-masing. Ada yang pandai matematik, ada yang pandai bahasa, ada yang pandai main bola kan? Ya, dapat juara 3 kemarin kan? Pas 17 Agustus ya. Jadi kita di bidang bola masing-masing ada kepandaiannya. Nah, sekarang Bapak bagikan, tolong tulis impian anak-anak Bapak maunya kelas kita seperti apa. Oke? Yang tulis ya, dah. Lebih yang beda kau, Pak. Dan silakan ditulis sesuai dengan impian masing-masing. Kenapa harus isi? Lebih ya? Gak apa, lebih nanti siapa tahu ada yang salah, boleh tulis kembali ya. Ya, impian kelas kalian seperti apa? Pak, saya mau kelas yang disiplin. Pak, saya mau kelas yang bersih. Pak, saya mau kelas saya aktif belajarnya. Boleh, tapi juga boleh. Ya. Kenapa? Tulis saja. Ya, tulis nama. Boleh tulis nama ya. Ada pulpen? Ada. Boleh, nama panjang boleh, nama panggilan juga boleh.
Kenapa? Tulis. Tulis kembali. Apa? Sesuai dengan keinginannya. Pak, saya mau kelas terapi. Tulis kembali. Pak, saya mau apa? Misalnya, impian yang tulis. Sesuai dengan keinginan masing-masing. Impian ya. Pak, saya mau kelas saya yang rapi. Saya mau kelas saya rapi. Oh Pak, saya mau kelas saya bersih. Ya boleh. Saya mau kelas saya semua gitu. Oh misalnya saya mau semua di dalam kelas itu bersahabat. Boleh. Ya. Bebas. Pokoknya keyakinan kelas itu merupakan impian dari anak-anak Bapak. Nanti kita jadikan satu ya, kita ubah kalimat-kalimat anak-anak Bapak. Bukan kita ubah sebenarnya ya. Kita ambil mana yang sama, kemudian kita satukan. Oke? Berapa? Satu boleh. Dua juga boleh. Pak, saya mau 5. Boleh juga. Tidak apa-apa. Boleh juga. Terserah. Bebas. Pokoknya satu-satu minimal ada satu keyakinan. Nah, sudah siap keinginannya, sudah dicurahkan semua, sudah ditulis atau belum? Sudah. Ya, kalau sudah, Bapak hari ini bukan mau menentang Bapak, ya. Bapak mau dengar langsung dari anak-anak Bapak, ya. Ada yang mau baca keinginannya? Siapa? Duluan Nabila ya. Nah, boleh Nabila membaca nomor 1 Pak. Meminjam punya teman atau barang temannya dengan seizinnya. Ada yang sama? Ada pertanda yang sama yang lain? Sama dia? Sama ya? Dia ada satu ya. Meminjam barang teman dengan seizin ayo kita tulis satu ya. Apa yang tulis ya? Meminjam sepakat enggak ini jadi keyakinan kelas kita? Sepakat. Nah, ada berapa orang tadi? 1, 2, 8 orang ya? Dah, boleh? Coba balik. Balik kertasnya. Balik kertasnya. Dah balik? Nah. Tulis. Meminjam barang teman dengan seizinnya, dengan izin teman ya. Misalkan ditulis itu keyakinan kelas kita. Dah sepakat kan? Ada satu ya. Oke. Dah sambil menulis, Bapak mau dengar yang kedua yang berbeda. Jangan lagi yang sama. Ada yang berbeda? Boleh. Peta. Boleh peta. Apa peta? Sahabat dengan teman. Bersahabat dengan teman. Ada yang lagi bersahabat dengan teman? Siapa? Ada. Bagaimana Haikal? Apa sama? Bersahabat dengan teman? Lain kata-katanya enggak? Enggak sama. Kami bersahabat, ya sama. Bersahabat dengan teman, ya. Menyayangi teman termasuk bersahabat dengan teman enggak? Termasuk atau enggak? Termasuk. Ada lagi yang lain yang sama? Dakwah, apa dakwah? Membantu teman yang kesusahan belajar. Boleh. Sama juga kan bersahabat dengan teman kan? Bersahabat dengan teman sama. Ada lain yang sama? Siapa? Saya kira apa sih kira? Ya, jangan bertengkar sama teman. Sama kan? Sudah, bersahabat dengan teman sudah. Ada yang lain yang berbeda. Jangan yang sama, yang berbeda. Apa sih?
jangan buang sampah sembarang. Ada yang sama dengan warisi? Ada ya? Apa bunyi keinginan kalian? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lain yang sama? Ada apa nih? Jangan buang sampah sembarangan. Apa arti? Buanglah sampah di tempat. Ada lain? Ada. Oke, sekarang kita rangkum. Tadi sebuah kalimat universal gazannya. Nah, jadi buanglah sampah. Nah, kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Jangan buang sampah sembarang. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ada yang buat nggak piket di kelas? Ada yang buat? Nah, rame ya. Rame yang buat piket di kelas ya. Nah, kita sepakati sekarang yang bawa buang sampah sembarangan, ya. Piket kelas. Yang piket kelas siapa tadi? Dah berapa orang? Kita sepakati jangan buang sampah, piket di kelas. Kita buat jadi sebuah kalimat menjaga lingkungan ke. Boleh atau tidak? Boleh. Dah dapat satu lagi. Menjaga ke lingkungan kelas. Dah kita tulis ya. Menjaga nah, ada lain yang berbeda. Ada enggak yang kalimatnya tentang guru? Siapa? Menghargai guru. Ada lain enggak? Hah? Boleh apa kalimatnya? Menghargai guru dan tadi bersahabat dengan teman tadi, menghargai guru dan teman kita tulis. Boleh enggak? Dan kalian menghargai guru juga menghargai teman, ya. Oke, ada lain yang berbeda? Ada enggak? Nah, yang tadi ada menghargai guru dan teman, ya. Ada menjaga lingkungan kelas, meminjam barang teman dengan seizinnya. Ada lain? Oh, ada tadi apa? Berpakaian yang rapi. Ada enggak berpakaian yang rapi? Ada. Oke. Berpakaian yang rapi itu termasuk ke mana? Disiplin. Nah, ada yang tentang disiplin ini kalimatnya? Apa? Jangan melanggar peraturan sekolah. Boleh. Kita buat disiplin, ya. Oke, disiplin di dalam kelas. Oke, nanti kita rangkum. Dah. Sekarang kertas yang anak-anak Bapak buat, tolong dipotong biar bagus, kemudian dicat, ya. Jam hari, kemudian dicat, kemudian dipotong. Sesudah dipotong dicat, nanti kita tempelkan semua seperti kertas ini. Coba lihat di samping tata tertib kelas dulu. Sebabnya abang-abang buat tata tertib atau peraturan kelas. Sekarang kita ubah jadi keyakinan punya anak-anak Bapak, impian anak-anak Bapak. Di samping kita tulis, kita tempel di tengah jadi keyakinan kelas. Ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 4, ya. Yang pertama, yang pertama, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Udah pakai dari keempat tersebut? Nah, nanti kita tempel. Setelah itu kita tulis bersama di tengahnya keyakinan kelas kita. Ya.